Syahada Agung Insan Pilihan yang kita sudah rencanakan sebelumnya. Dan pada pagi hari ini kita akan bersama Dr. Ashar, Dr. Muhammad Ashar. Beliau adalah akademisi di Makassar dan mengkhususkan pada bidang kajian sosial. Pada kesempatan ini kita ingin mencoba melihat aspek sosiologis dari perjuangan Imam Ali Ar-Ridha, Ali bin Musa Ar-Ridha. Tentu saja dengan pendekatan sosiologis kita berharap ada nuansa dan pendekatan dan sudut pandang yang baru yang kita potret dari kehadiran Imam Ali bin Musa Ar-Ridha. Karena kita ingin benar-benar memanfaatkan waktu selama 1 jam bersama Dr. Muhammad Ashar, kita persilakan kepada beliau dan saya ingatkan bahwa untuk kesempatan bertanya kepada beliau kami akan buka kira-kira 10 menit sebelum jam 10 WIB atau jam 11 WITA. Jadi ada waktu 10 menit buat rekan-rekan semua mengajukan pertanyaan baik langsung maupun melalui chat kepada Dr. Muhammad Ashar. Pada beliau kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Abil Qasim Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabil muntajabin wa la'natullahi ala a'daihim ajma'in minal awwalina wal akhirin. Para peserta short course atau pemirsa secara umum, pada kesempatan kali ini secara pribadi saya menganggap bahwa materi ini cukup berat untuk dipaparkan mengingat waktu yang juga begitu singkat dan peneropongan terhadap kehidupan imam yang menurut saya sedikit lebih berbeda. Saya secara pribadi sebenarnya menganggap ini adalah bagian daripada saintifikasi kehidupan manusia suci, adalah upaya untuk melakukan analisis saintifik terhadap beberapa aspek dari kehidupan manusia agung. Tentu saja proses upaya mensaintifikasi kehidupan para imam tentunya tidak kemudian kita simpulkan bahwa hal itu sudah cukup mampu untuk meneropong kehidupan manusia agung, manusia suci, khususnya Imam Ali Ar-Ridha alaihissalam, yang secara eksistensial memiliki derajat tertinggi kemanusiaan. Tapi sebagaimana yang saya yakini bahwa upaya untuk melakukan saintifikasi terhadap kehidupan Imam Ridha khususnya adalah upaya untuk mengais-ngais kebenaran yang bisa kemudian dianalisis secara saintifik. Semoga saja ini menjadi penyumbang perspektif baru terhadap cara kita melihat kehidupan para imam, khususnya Imam Ridha alaihissalam. Itu yang pertama. Yang kedua, saya cenderung mengamati secara pribadi, saya nggak tahu apakah ini juga diteropong atau dilihat oleh para asatidz yang mulia, bahwa kecenderungan para pengikut Ahlul Bait dalam merespon situasi sosiopolitiknya menurut saya lebih banyak kemudian didasarkan pada pilihan-pilihan kehidupan para imam. Namun saya melihat bahwa ada ketidakseimbangan atau dalam melihat dalam melihat atau melakukan upaya menganalogisasi perjuangan para pengikut Ahlul Bait dengan para imam rujukannya.
secara kultural kita lebih cenderung untuk mengupayakan atau memahami dan memutuskan bahwa situasi sosiopolitik saya harus direspon berdasarkan kisah atau rujukan Imam Hussein. Itu kebanyakannya begitu. Ini menurut saya adalah sesuatu yang problematik, dan kita sebagai pengikut Ahlul Bait memiliki 14 ya contoh tauladan yang masing-masing mewakili situasi sosiopolitik yang sedikit banyak memiliki perbedaan signifikan. Kenapa misalnya ketika kita merespon situasi sosial politik tidak mengambil Imam Ali Al-Hadi misalnya sebagai bagian daripada cara kita untuk memahami dan berinteraksi dengan situasi sosial yang complicated seperti ini sekarang. Tidak mengambil imam-imam lain selain Imam Hussein misalnya. Bagi saya ini adalah sebuah problem karena begitu dominannya perspektif atau Husainiyah terhadap cara kita merespon situasi sosial politik di sekitar kita. Padahal 13 manusia suci yang lain itu memberikan dalam sejarahnya memberikan kepada kita berbagai macam berita atau perumpamaan atau apapun namanya, sejarah-sejarahnya yang dalam respon situasi politik pada zamannya. Itu yang pertama. Itu yang kedua. Maaf, itu yang kedua. Nah, dari dua fenomena yang mendasar ini, yaitu saintifikasi dan problematisasi mencontoh kehidupan para imam dalam merespon situasi sosial politik kita sehari-hari, maka materi ini menurut saya adalah sesuatu hal yang sangat penting dalam memberikan kepada para pengikut Ahlul Bait beragam beragam perspektif dalam melihat kehidupan para imam, dan semoga saja bisa menjadi inspirasi atau bisa menjadi suri toladan dalam melihat situasi sosial politik yang sebenarnya sangat cair. Itulah pengantar yang saya bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, meneropong kehidupan Imam Ridho adalah sebuah upaya untuk, seperti yang saya katakan tadi, mengais-ngais kebenaran. Sosiologi adalah salah satu cara memandang kehidupan para imam, yang tentu saja kesimpulan-kesimpulannya atau analisis-analisisnya hanyalah merupakan fragmen kecil dalam melihat kehidupan para imam suci, khususnya Imam Ridho alaihissalam. Izinkan saya untuk pertama kali menyampaikan landasan atau perspektif teoritis ketika kita ingin menganalisis kehidupan keberagamaan. Agama memiliki 5 unsur dasar yang kita sebut dengan psikografi agama. Salah satunya adalah dimensi konsekuensial. Dimensi konsekuensial ini adalah sebuah dimensi dalam agama di mana agama kemudian dihayati, diamalkan, dianalisis ketika keberagaman kita itu, perilaku keberagaman kita itu sudah diimplementasikan dalam ruang publik. Ketika keyakinan, intelektualitas, ideologi keberagaman kita sudah mulai praktekkan di ranah publik. Pada perspektif ini, sosiologi menjadi sebuah pisau analisis yang cukup mampu untuk memberikan penggambaran kepada kita dimensi konsekuensial dari agama atau kelompok agama atau organisasi keberagaman. Termasuk ketika kita mengamati kehidupan Imam Ali Ar-Ridha. Jadi yang dinilai adalah bukan dimensi spiritualitasnya, bukan dimensi intelektualitasnya, bukan dimensi ritualnya, apalagi dimensi eksperiensial spiritualitasnya. Tapi yang kita nilai adalah pada dimensi kelima, yaitu dimensi konsekuensial. Bagaimana Imam Ridha mengimplementasikan ajaran suci Ahlul Bait dalam kehidupan sosiopolitik pada zaman itu.
Seperti yang kita ketahui, Imam Ridha alaihissalam hidup di 3 khalifah yang berbeda, yaitu Harun al-Rashid, Al-Amin, dan Al-Ma'mun. Ketiga khalifah ini memiliki pendekatan yang berbeda terhadap para pengikut Ahlul Bait. Salah satu hal yang sangat menarik untuk dianalisis dalam kehidupan Imam Ali Ar-Ridha adalah relasinya dengan kekuasaan pada masa kekhalifahan Al-Ma'mun, di mana beliau diangkat menjadi putra mahkota pada masa itu. Itu menurut saya adalah sesuatu yang unik ya, yang berbeda dari para imam yang lain. Biasanya para imam yang lain itu berdiri pada sisi lain secara vulgar dan melakukan berbagai upaya dalam merespon dengan perlawanan, tentunya apakah perlawanannya bersifat kultural maupun struktural terhadap kekhalifahan pada zaman itu. Misalnya saja Imam Hussein alaihissalam yang melakukan revolusi besar, Imam Hasan, kemudian Imam Ali Zainal Abidin, Imam Muhammad Bakir, dan imam-imam yang lainnya, apalagi imam yang di belakang Imam Ali Ridha kayak Imam Muhammad Jawad, Imam Ali Al-Hadi, dan Imam Hasan Al-Askari. Imam Ridha adalah sosok imam yang memiliki cerita yang unik, yaitu relasinya dengan kekuasaan pada waktu itu. Itu sebuah hal yang memang patut untuk dianalisis lebih mendalam. Namun sebelum sampai ke situ, dimensi konsekuensial yang saya pahami tadi itu sebenarnya bagian daripada sebuah gagasan atau konsep yang dalam sosiologi disebut gerakan sosial keagamaan, religious social movement, atau disederhanakan saja menjadi religious movement. Sebuah gagasan yang sebenarnya secara sederhananya adalah ingin mendeskripsikan, ingin menggambarkan bagaimana kelompok keberagaman, baik personal maupun kolektif, itu dapat bertahan, berevolusi, apakah sifatnya mengakomodasi atau apapun dengan kontestan lain, dalam hal ini kelompok-kelompok keagamaan yang lain. Jadi bagaimana mereka bisa bertahan dalam kehidupan sosiopolitik keagamaan itu. Itulah religious movement, sebuah gerakan keagamaan untuk kemudian membuat agama itu muncul dan semakin membesar, dan efeknya bisa kita lihat sekarang, yaitu pada tahun 1979 terjadinya revolusi Islam Iran. Menurut saya revolusi Islam Iran itu adalah, saya tidak ingin mengatakan puncak, tapi dia merupakan salah satu bagian yang teramat penting dari apa yang telah ditanam, apa yang telah dirancang jauh sebelumnya di kehidupan Imam Ali Ar-Ridha ketika dia diasingkan ke Iran pada waktu itu. Nah, dimensi konsekuensial keagamaan di dalam gagasan tentang gerakan keagamaan itu kita bisa bagi menjadi 3 ya, yakni endogenous religious movement, kemudian exogenous religious movement, dan terakhir adalah generative religious movement. Endogenous religious movement itu menitik beratkan pada upaya untuk melakukan perubahan secara internal keagamaan. Bisa kita kasih contoh, yaitu bagaimana kemudian Kristen itu, gerakan keagamaan Kristen telah membagi Kristen menjadi 2, yaitu Protestan dan Katolik. Nah, hal-hal seperti ini merupakan bagian daripada apa yang kita sebut dengan endogenous religious movement, yang lebih menekankan pada bagaimana agama secara internal itu berubah. Jadi awalnya tunggal, kemudian terpecah-pecah menjadi faksi-faksi keagamaan di dalamnya, organisasi keagamaan di dalamnya, atau kita sebutlah mazhab di dalamnya. Nah, sementara exogenous religious movement itu lebih menekankan pada perubahan eksternal, adalah upaya sebuah agama untuk memperluas
cakupan pengaruhnya kepada masyarakat publik yang belum memeluk agama tersebut. Jadi tadi indigenous lebih bersifat internal change. Yang kedua ini bersifat external change, perubahan eksternal yang melingkupi lingkungan di luar agama tersebut. Biasanya exogenous religious movement ini dilakukan oleh para nabi, tentu saja Rasulullah SAW dan nabi-nabi yang lainnya. Yang terakhir adalah generative religious movement, lebih menekankan pada pembentukan, kalau yang saya sebut itu pembentukan kelompok keagamaan baru, pembentukan agama baru. Jadi agama lama yang bertebaran itu di masyarakat itu, kemudian lahirlah seseorang yang kemudian mempromosikan sebuah ajaran baru dan kemudian berhasil mendirikan agama baru, itu yang disebut dengan generative religious movement. Ini mungkin juga kita bisa lekatkan kepada kehidupan dan perjuangan para nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil melakukan upaya generative religious movement dengan memperkenalkan, mengembangkan, mempertahankan, mentransformasi satu agama baru yang disebut dengan agama Islam. Itu generative social movement. Kemudian lewat gerakan sosial berikutnya, akhirnya Islam ini tersebar meluas, melingkupi beberapa region atau negara. Nah, pasca kehidupan Rasulullah, gerakan sosial keagamaan itu setidaknya mengambil format apa yang saya sebut dengan endogenous religious movement, adalah upaya untuk melakukan perubahan internal di dalam keberagaman. Seperti yang sama-sama kita ketahui bersama, saya yakin semua mengetahui bahwa Islam yang murni itu lambat laun kemudian Islam Muhammadi, Islam Ahlul Bait itu pada awalnya adalah Islam itu sendiri, dan kemudian berubah seiring wafatnya Rasulullah SAW, dan posisi para imam itu adalah posisi untuk menjaga, memurnikan ajaran Islam Muhammadi dari residu-residu yang disebut dengan Islam Umawi atau Islam Habasyi atau Islam apapun, Islam politik, Islam apapun namanya. Terserah istilahnya kayak seperti apa. Nah, fenomena ini dalam tataran sosiologi, dalam analisis sosiologis, kita sebut adalah perubahan pada level internal keagamaan. Disinilah kedua faksi ini, kalau kita ingin menyederhanakannya menjadi dua faksi, berkontestasi dalam ruang waktu yang sangat panjang, dan kemudian sampai sekarang, dan Islam Muhammadi tadi berhasil di tahun 1979 melakukan revolusi besar dengan inspirasi dari keberislaman Muhammadi, dari relung keluarga para nabi, keluarga nabi tentu saja, membuat sebuah perubahan yang sangat monumental di abad ke-20, yaitu revolusi Islam Iran. Itu salah satu output yang sangat luar biasa. Yang kemudian, kalau dalam buku Ali Syariati, Tugas dan Tanggung Jawab Cendekiawan Muslim itu, pengantarnya salah satunya adalah Pak Amin Rais, itu ditegaskan oleh Pak Amin bahwa revolusi Islam Iran itu membuat teori-teori sosial terutamanya itu, kalau bahasanya saya nggak tahu, bahasanya itu semaput atau pingsan sementara, karena sebuah fenomena yang sangat besar terjadi dan kemudian bersumber pada aspek-aspek suci ajaran keagamaan Muhammadi yang tradisional, yang kemudian berhasil meruntuhkan hegemoni yang luar biasa. Bahkan Michael Foucault sendiri menganggap bahwa revolusi Islam Iran ini unik karena apa? Biasanya modernisme itu dilawannya pakai postmodernisme, tapi dalam fenomena revolusi Islam Iran, modernisme itu dilawannya atau di-challenge atau ditantang oleh tradisionalisme agama.
Bahkan Karl Marx sendiri tidak pernah sampai kepikiran bahwa agama mampu melakukan perubahan sosial yang berskala revolusioner seperti itu. Nah, bagi saya, revolusi Islam itu adalah bagian daripada rancangan besar perjuangan Imam Ali Ar-Ridha, khususnya ketika beliau diasingkan ke Persia pada waktu itu. Nah, jadi pada dasarnya, kalau ingin menyederhanakannya, upaya Imam Ali Ar-Ridha dalam perjuangannya, sebenarnya perjuangan Imam Ali Ar-Ridha itu lebih bersifat kultural dibanding struktural, ya, lebih bersifat pemberdayaan. Kalau bahasa sekarang itu kekuatan-kekuatan civil society untuk merespon kezaliman para penguasa pada waktu itu. Biasanya perjuangan yang bersifat kultural itu, apalagi sudah termapankan selama ratusan dan ribuan tahun, biasanya jauh lebih kuat bertahan dibanding perjuangan-perjuangan yang bersifat struktural, pragmatis, politis, seperti yang kita baca dalam kehidupan kekhalifahan Islam, jatuh bangunnya. Tapi gerakan kultural Ahlul Bait masih tetap bertahan, bahkan berhasil kalau yang saya katakan berhasil menciptakan, ya, atau berhasil mewujudkan satu revolusi struktural yang luar biasa, itu revolusi Islam Iran. Nah, inilah perjuangan, sebenarnya inti dari perjuangan Imam Ali Ar-Ridha dalam formasi sosiologi disebut dengan cultural religious movement. Adalah sebuah upaya imam untuk melakukan reedukasi sosial movement, sebuah bagian lain daripada apa yang kita sebut dengan gerakan sosial. Jadi dia mengedukasi, melakukan upaya-upaya penyadaran terhadap keislaman Muhammadi, dan lambat laun itu kemudian membesar, terutama di Persia, dan berhasil terwujud pada tahun 1979. Nah, para pemirsa yang saya hormati, analisis seperti ini adalah analisis yang khas memang ketika seorang sosiolog mengkaji kehidupan tokoh besar seperti itu. Imam Ali Ar-Ridha kemudian menjadi magnet besar, simbol besar kehidupan sosiopolitik pada waktu itu. Itu salah satu poin yang besar, dia menjadi simbol utama dari sebuah gerakan indigenous religious movement. Simbolnya adalah beliau, di mana beliau itu memiliki beberapa karakteristik distinktif, ya, sebuah karakter khusus yang dimiliki oleh para pelanjut risalah, yaitu kemaksuman. Kita sama-sama mengetahui bahwa tentu saja kemaksuman ini menjadi sesuatu yang secara sosiologis itu menciptakan sebuah relasi antara leader, pemimpin dengan pengikutnya itu secara berbeda, dengan yang menganggap bahwa kemaksuman itu tidak ada, gitu ya. Jadi pada dasarnya pengikut Islam itu kita bisa bagi dua saja dalam melihat figur-figur seperti Nabi dan para insan suci, itu apakah mereka meyakini adanya kemaksuman atau mereka yang tidak meyakini adanya kemaksuman. Biasanya yang sering-sering membantah, sering-sering melakukan perlawanan terhadap para nabi misalnya, itu adalah sosok-sosok atau komunitas atau kelompok-kelompok sosial di era itu yang tidak meyakini sama sekali kemaksuman, atau paling tidak meyakini kemaksuman secara terbatas. Tapi mungkin ini kita bisa bahas di lain waktu, yaitu kita akan bahas sosiologi kemaksuman dengan cara yang sedikit mungkin lain waktu. Nah, itu ciri pertama imam, ciri pertama daripada figur sentral Imam Ridha alaihissalam. Kemudian di era itu juga telah terbukti secara empiris pada waktu itu dari beberapa literatur, dari beberapa artefak-artefak, bahwa sesungguhnya Imam Ridha adalah sosok yang paling baik, yang paling spiritualis, yang paling intelektual. Semua masyarakat tahu bahwa Imam Ridha adalah sosok yang paling sentral, sosok yang paling suci di zaman itu. Seluruh intelektual pada waktu itu, ulama atau apa namanya, itu kemudian menimba ilmu, mendapatkan inspirasi
dari kehidupan Imam Ridha. Jadi simbolnya sudah cukup kuat sebagai figur alternatif bagi masyarakat yang memperlawankan Imam Ridha dengan khalifah pada waktu itu. Pada titik inilah kemudian Al-Ma'mun mengambil sebuah strategi merangkul imam dalam tanda kutip untuk tentu saja merusak citra imam, tujuannya untuk merusak citra imam agar keunggulan kompetitif yang saya maksud tadi, yang simbol-simbol individual yang dimiliki imam yang sangat suci, bersih dan sebagainya, itu ternoda dengan ditawarkannya posisi putra mahkota kepada imam. Dan imam sangat tahu tentang strategi Al-Ma'mun seperti itu. Al-Ma'mun kemudian mengambil strategi itu karena memang situasi sosiopolitik pada zaman itu, dari apa yang saya baca, bahwa yang paling penting untuk dicatat di sini garis bawahi bahwa Imam Ridha adalah simbol perlawanan satu, kemudian menjadi alternatif political leader, yang kemudian pada waktu itu telah mendapatkan jumlah pengikut, ya, apakah jumlah pengikut yang sangat besar. Seluruh masyarakat pada di zaman itu, khususnya di Persia pada waktu itu, menganggap imam sebagai figur alternatif secara politis, diperlawankan dengan Al-Ma'mun pada waktu itu. Gerakannya sangat besar, simbolisasi imam, efek dari simbolisasi imam itu sangat luar biasa, sehingga membuat Al-Ma'mun mengambil strategi seperti itu sebagai upaya untuk menjatuhkan kredibilitas imam, dengan harapan kalau imam ingin misalnya mengambil posisi itu lantas mengubah citra atau mengubah perilaku hidup suci imam. Itulah kemudian mengapa bagi saya secara pribadi Al-Ma'mun mengambil strategi merangkul para imam. Jadi dalam perspektif endogenous religious movement, gerakan Imam Ridha itu sudah semakin hari semakin membesar, semakin hari semakin kuat. Kelompok-kelompok sosial alternatif pada zaman itu bertabur banyak, meskipun tetap aja di bawah ancaman represif yang luar biasa dari Khalifah Al-Ma'mun. Tapi saking kuatnya sehingga membuat, saya nggak tahu apakah itu terpaksa atau tidak, tapi itu upaya pilihan strategis Al-Ma'mun untuk kemudian melakukan perlawanan balik kepada para imam dengan strategi penjatuhan citra imam ketika imam ingin dirangkul menjadi dirangkul menjadi putra mahkota. Dan satu hal lagi yang saya baca dari beberapa bacaan yang saya lakukan, yaitu imam juga memanfaatkan posisi-posisi itu untuk menyelamatkan berbagai faksi-faksi dalam tubuh gerakan Ahlul Bait, misalnya saudara imam yaitu Sa'id yang melakukan upaya perlawanan bersenjata kepada Al-Ma'mun, sudah ingin dieksekusi oleh Al-Ma'mun, tapi imam memanfaatkannya, dan kemudian Al-Ma'mun mengurungkan niatnya untuk mengeksekusi Sa'id. Itu yang saya baca dari beberapa bacaan. Saya tidak tahu apakah itu sumbernya ada sumber alternatif atau tidak, tapi imam berhasil, bagi saya secara, kalau para saintis melihatnya, imam sangat terampil dalam memanfaatkan modal yang dimilikinya. Bukan cuma modal simbolik yang dimiliki oleh para imam, tapi modal-modal kultural, modal-modal sosiopolitik, dan modal ekonomi juga begitu sangat baik dalam pengelolaannya, sehingga wajar saja bahwa gerakan kultural Ahlul Bait ini bertahan ribuan tahun meskipun dalam tekanan represi yang sangat keras. Namun sebenarnya watak dari sebuah gerakan kultural, apalagi gerakan keagamaan yang bersifat kultural, adalah kemampuan dia untuk bertahan, kemampuan dia untuk mampu beradaptasi situasi apapun,
dan kemampuan dia untuk mampu memanfaatkan situasi yang menguntungkan. Itu yang saya lihat sebagai seorang sosiolog. Secara Hayden, salah seorang sosiolog, pernah menyatakan bahwa ada 4 unsur ketika kita melihat kelompok keagamaan dari perspektif sosiologi. Unsur pertama adalah unsur kemampuan dia untuk bertahan, kemampuan dia untuk mampu lepas atau mampu beradaptasi atau mampu seperti ini atau mampu beradaptasi terhadap tekanan-tekanan kelompok lain yang sangat besar kepada mereka. Dan ajaran suci Ahlul Bait telah membuktikan itu, meskipun dengan pengorbanan yang sangat besar, tapi secara umum gerakan Ahlul Bait mampu bertahan hingga sekarang. Yang kedua adalah ketahanan ekonomi juga yang betul-betul dimanfaatkan oleh para imam. Jadi imam juga itu memiliki kemampuan dalam mengorganisasikan kekuatan ekonomi umat pada waktu itu, khususnya para pengikut. Sehingga kalau dari perspektif Pierre Bourdieu, mengapa gerakan suci Ahlul Bait tidak pernah mati dan bahkan terus berkembang dan membesar hingga sekarang? Ya, salah satunya adalah kemampuan mereka dalam mengelola modal ekonomi yang dimilikinya. Aspek ritual humus menjadi salah satu catatan besar yang memiliki implikasi yang luar biasa. Mengapa kemudian gerakan ini masih bertahan hingga sekarang dan membesar tentu saja. Yang kemudian yang ketiga adalah fungsi status, baik status pemimpinnya yaitu para imam dan status para pengikutnya. Jadi ada melekat status-status pada para imam dan para pengikut imam. Itu mereka semua adalah pencinta keluarga Nabi, pencinta kehidupan yang bersahaja, akhlaki dan sebagainya. Itu status yang melekat kepada imam dan para pengikutnya, yang tidak pernah luntur, tidak pernah ternoda oleh godaan apapun. Mungkin ada saja pengikut imam itu yang kemudian bergeser, tapi secara umum imam dan para pengikut setianya tetap menjaga status itu, dari pengrusakan apakah yang direncanakan atau tidak direncanakan. Yang keempat adalah dimensi ideologis. Tentu saja ini berkaitan dengan doktrin keberagamaan yang bersifat baku, yang kemudian menjadi inti dari kehidupan suci para imam Ahlul Bait beserta ajaran Ahlul Baitnya. Itu menurut Hayden. Sepanjang 4 ini tidak tergerus, tidak mengalami kerusakan secara internal, maka pasti kelompok keberagaman itu mampu bertahan dalam tekanan apapun. Jadi ada 4, yaitu kemampuan bertahan yang cukup luar biasa, daya adaptasi yang luar biasa. Jadi kelompok itu juga punya daya adaptasi, bukan cuma makhluk kayak binatang atau tumbuhan yang beradaptasi atau virus corona yang mau beradaptasi, tapi kelompok-kelompok beragaman juga itu punya mekanisme adaptasi yang luar biasa. Kalau kita melihat bagaimana imam mengelola para pengikutnya, misalnya pengikut yang berada di struktural di pusat-pusat keadilan dan para pengikutnya melakukan perlawanan, itu luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kemampuan para imam, terutama imam Ridha tentu saja, adalah kemampuan untuk mengelola dan mempertahankan sumber daya ekonomi, modal ekonomi yang dimilikinya. Ini yang agak kurang dianalisis sebenarnya lebih banyak. Bagaimana imam melakukan pengelolaan yang bersifat perjuangan ekonomi, gitu ya. Kemudian ketiga adalah status. Inilah atau status yang melekat pada baik leader atau imam itu sendiri, imam Ridha maupun oleh kelompoknya atau para pengikutnya. Ini yang ingin digerus oleh Al-Ma'mun sebenarnya, tapi tidak berhasil. Dan yang terakhir, ideologi yang masih tetap bertahan. Ideologi ajaran suci Ahlul Bait yang masih bisa bertahan. Mungkin aspek ideologi yang saya maksud contohnya misalnya Usuluddin itu adalah bagian daripada
ideologi yang telah termapankan sejak bertahun-tahun, meskipun susunan Usuluddin itu yang 5 itu bersifat historis ya, tapi secara garis besar itu melambangkan sebuah ideologi khas kehidupan ajaran suci keluarga Nabi. Itulah perspektif yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Tentu saja ini sangat sederhana, juga termasuk ringkas ya, padahal membutuhkan pemaparan yang harusnya lebih mendalam. Nah, keempat unsur tadi, itu tadi yang saya katakan, keempat unsur tadi yang menurut Haddon itulah yang membuat Al-Ma'mun akhirnya memutuskan mengubah strategi dia dari ingin merangkul imam dengan strategi ingin merusak citra imam ke melakukan upaya untuk membunuh imam. Jadi dari rivalitas politik terus ingin dijadikan mitra politik dan juga tidak berhasil, sampai kemudian pembunuhan, sehingga para imam suci, Imam Ridha alaihissalam menjemput kesyahidannya. Tapi kesyahidan para imam itu bukan mematikan ajarannya, tapi memperluas, memperbesar ajaran para imam di bawah kepemimpinan Imam Muhammad Al-Jawad beserta para pengikut imam-imam sebelumnya. Inilah yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf bahwa pemaparannya sangat sederhana, mungkin loncat ke sana kemari. Saya berharap ada masukan atau bantahan atau sanggahan apapun namanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih banyak Dr. Azhar. Sudah ada respon sebetulnya dari para peserta. Saya lihat ada satu penanya. Tetapi sebelumnya kita tentu dapat highlight dari Dr. Azhar bahwasanya religious social movement ini juga tampil di dalam dinamika sejarah Imam Ridho. Bahkan kalau kita perhatikan pemaparan beliau, nampaknya sangat dinamis dibanding dengan yang sebelumnya, meskipun tentu dengan situasi yang berbeda seperti yang katakan tadi, masing-masing era memiliki situasi yang khas. Tetapi kalau kita lihat di sini ada yang terlihat sebagai suatu tampilan baru, pendekatan penguasa terhadap dakwah Imam Ahlul Bait, yaitu paling ujung tadi beliau sampaikan dari rivalitas politik kepada upaya membangun kemitraan yang sebetulnya berselubung tipu daya, dan akhirnya kemudian terbukti bahwa Imam jauh lebih taktis melakukan perlawanan terhadap tipu daya penguasa itu. Dan 4 aspek yang disampaikan tadi, ketika kita mencoba melihat daya tahan sebuah gerakan terhadap situasi sosialnya atau tekanan yang diterima oleh kelompok tersebut, itu memperlihatkan bahwa keempat-empatnya itu sangat optimal, sangat fungsional dilakukan oleh Imam Ali Ridho. Kita kembali kepada penanya. Ada pertanyaan yang pertama dari Imam, ini dari Pak Imam. Bentuk konkret gerakan sosiopolitik Imam Ali Ridho, jika kita buat tahapannya itu kira-kira ada berapa tahapan, Dr. Azhar? Itu pertama. Barangkali saya langsung bacakan saja yang kedua, ini ada 3. Atau langsung itu dulu dijawab karena iya. Terima kasih Pak Imam. Jawabannya sebenarnya ini sangat panjang ya, ada beberapa tahapan. Tapi secara sederhananya dia masuk dalam fungsi integratif gerakan keagamaan.
Jadi ada di dalam sosiologi gerakan sosial keagamaan ada yang disebut dengan fungsi-fungsi atau peran-peran integratif. Peran-peran integratif itu sebenarnya lebih bersifat untuk penguatan kohesi internal. Jadi kekuatan untuk membangun solidaritas internal yang kuat dulu, baru kemudian mengarahkan pandangannya keluar, perjuangannya keluar. Jadi kalau secara teoritis ini biasanya yang dimulai dengan integrative role of religion dulu. Jadi fungsi integratifnya, bagaimana membangun fungsi integratif? Tahapan berikutnya adalah memperkuat dimensi-dimensi ritual. Jadi kekuatan ritual itu luar biasa. Majelis-majelis doa itu di dalam komunitas-komunitas kita, kayak doa kumail dan apapun namanya, itu dalam teori sosiologi agama itu memiliki apa yang saya sebut dengan fungsi integratif. Itu jangan dianggap enten majelis-majelis doa itu. Jadi tidak boleh kemudian para pengikut Ahlul Bait menghilangkan itu, karena ritualitas yang berbau ritualitas komunal kayak doa kumail itu memperkuat kohesi internal para pengikut Ahlul Bait. Itu yang harus senantiasa dijaga, dan para imam menjaganya terus dari awal, sejak Rasulullah menjaganya terus dari awal. Karena secara teori gerakan keagamaan itu sangat penting. Nah, ketika terbangun itu, jadi ritualitas komunal itu terbangun secara masif, maka dengan sendirinya akan menciptakan kesadaran identitas kolektif yang kuat. Jadi ada kesadaran tunggal dari seluruh komunal-komunal yang membuat aktivitas doa seperti itu. Kesadaran kolektif kebersatuan itu, kesatuan ya, sebagai pengikut Ahlul Bait itu akhirnya menciptakan apa yang dalam teori disebut dengan social unity. Kesatuan sosial yang sangat kuat. Sebenarnya kita ini meskipun berbeda-beda dalam praktek-praktek pemilihan organisasi dan apapun ya, apakah itu ya IJABI, AB atau apapun, yayasan dan sebagainya, tapi kita tetap satu itu dalam apa yang saya sebut dengan kesatuan sosial itu. Akibat apa? Ritualitas doa yang sering kita anukan. Ketika kita berritual seperti itu, kesadaran keberahlubaitannya itu mengatasi kesadaran komunal tadi yang IJABI, AB dan sebagainya itu. Di situ kesatuannya ada itu. Itu yang harus dipertahankan. Setelah kesatuan sosial itu terbentuk, maka yang terjadi adalah kohesi sosial di internal jamaah, itu yang penting. Jadi mereka bisa berbeda pada aspek-aspek tertentu, tapi bersatu pada aspek-aspek yang lebih besar. Itu yang harus dijaga terus-menerus. Itu berawal dari doa kumail itu. Jangan dianggap enteng itu. Sosiologi doa kumail itu luar biasa itu. Apalagi perayaan-perayaan seperti Asyura yang sangat monumental itu harus terus dihidupkan. Kita kemudian dipersekusi secara publik, kita buat dalam bentuk-bentuk yang lain. Secara virtual kita buat kemana-mana. Karena itu menjaga stamina kita untuk tetap kohesif. Kohesif itu daya rekatnya kuat kita itu. Tidak gampang dipecah. Nah, inilah kemudian pada akhirnya akan menciptakan identitas keberagamaan. Kita bersatu dalam identitas, meskipun ekspresi kita dalam menjalani kehidupan sosial dan politik berbeda-beda. Nggak ada masalah. Silahkan mengaktualisasi diri ke tempat apapun, tapi kesatuan itu akan tetap ada. Itu yang penting. Ya, para pengikut juga harus tahu lah, mana yang primer, mana yang substansial, yang mana kalau filsafatnya mana yang aksiden. Ya, menurut saya IJABI, ABI dan ya itu aksiden. Substansinya itu kesatuan sebagai pengikut Ahlul Bait itu. Nah, jangan pecah gara-gara itu yang di bawah, yang aksiden-aksiden itu, karena itu yang dimanfaatkan oleh musuh. Itu yang itu mungkin tahapannya Pak, secara sederhana, panjang sebenarnya penjelasannya. Terima kasih. Oke, baik. Ada yang kedua, Dr. Azhar. Ini dari Pak Dedi. Secara spesifik, Imam Ali Ridho, bagaimana pola komunikasi pengikut beliau di masa itu yang tidak berkesempatan hadir dekat dan jangkauan beliau secara fisik? Saya amati, ini menurut Pak Dedi,
Seringkali justru pengikut yang berada di dekat Imam alaihissalam potensial berkhianatnya lebih banyak. Bagaimana dengan pemateri melihat ya, pandangan pemateri melihat hal ini? Ya, secara sederhananya gini, bukan Imam Ali Ridho saja ya, bahkan Imam Hasan alaihissalam. Yang membunuh beliau itu istrinya. Istrinya. Bahkan adik saudara istrinya itu Muhammad bin As'as itu juga terlibat dalam pembunuhan Imam Husain. Bapaknya sendiri As'as terlibat dalam pembunuhan Imam Ali. Istri sendiri ini itu kurang pengikut apa lagi ya. Tapi yang jelas taklid imam itu sudah jalan. Taklid imam itu jalan. Menyampaikan, menasehati dan sebagainya. Persoalan apakah kemudian umat itu apakah di lingkaran dalam atau lingkaran luar ingin mengikuti itu atau tidak, itu bukan urusan imam lagi sebenarnya. Jadi masih sangat dimungkinkan terjadi pengkhianatan, dan di dalam kehidupan para imam itu pada dasarnya pengkhianat terbesar itu justru datang dari lingkaran dalam. Mungkin itu harus cobaan seperti itu yang mengenai para imam itu. Kalau di lingkaran luar mah biasa ya, lingkaran luar mungkin karena pemahaman belum nyampe. Tapi ini di lingkaran dalam. Rasulullah saja lingkaran dalam. Semua di lingkaran dalam. Kan pembunuh Imam Ali juga pada awalnya lingkaran dalam. Kemudian membuat gerakan di luar. Imam Hasan lebih dalam lagi, itu istri sendiri kan. Meskipun proses pernikahannya juga itu sebenarnya dalam tanda kutip tipuan si As'as gitu. Semua begitu lagi dalam. Dan biasanya para khalifah pada waktu tahu betul mana yang bisa dimanfaatkan di lingkaran dalam. Penyusupan kah, atau ada yang bisa, termasuk Panglima Imam Hasan yang memimpin 12.000 pasukan Imam Hasan alaihissalam itu untuk melawan Muawiyah, itu dipengaruhi dan diberikan sampai dibujuk 1 juta dirham gitu, dan diterima Baidillah itu, dan membuat pasukan Imam Hasan kemudian menjadi terpecah-pecah, sehingga tidak dapatlah kemudian Imam Hasan melakukan upaya untuk menaklukkan Syams pada waktu itu. Udah terkumpul 12.000 pasukan, tapi begitulah, imam hanya menjalankan taklid. Kemudian apakah patuh atau tidak itu terserah pengikutnya. Saya pikir itu kuncinya kali. Nah, kalau ada misalnya pemimpin keagamaan Ahlul Bait ya kemudian pengkhianatannya dari dalam, itu sudah mewakili kehidupan imam itu. Kalau dari luar-luar mah itu dari jauh atau apalagi musuh, itu mah biasa, itu biasa. Tapi di dalam ini artinya kita juga harus sebenarnya menyiapkan strategi di dalam itu untuk lingkaran dalam. Saya pikir Ustadz Sapi paling tahu lah yang kayak gini-gini mah. Saya nggak tahu. Terima kasih Pak Deddy. Ya, baik. Pertanyaan terakhir rupanya ini. Rekan sekalian, kalau ada yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung boleh raise hand. Tapi saya membacakan dulu yang terakhir ini. Jika ditinjau dari aspek agama, umat turut mempersempit perjuangan para imam karena umat itu dinilai masih cinta dunia. Bagaimana dari aspek sosiologis memandang umat yang tampak begitu mudah mengasingkan sosok yang secara rekam jejak sosial jauh di atas penguasa saat itu dibandingkan dengan misalnya gelombang dukungan ke Imam Khomeini. Ya, pengertiannya ini mungkin Dr. Azhar sendiri bisa memerka. Silakan Dr. Azhar. Saya ingin menjawab secara sederhana. Kalau kita membaca atau bukan membaca, Princop Chapa pernah mengatakan bahwa perubahan besar yang terjadi itu biasanya bersumber dari apa yang disebut dengan minoritas kreatif. Jadi kalau kita meninjau di luar kehidupan Imam Khomeini, karena perjuangannya memang begitu bersifat struktural, maka perlu kuantitas dalam menyokong perjuangannya berhasil atau tidak. Makanya kita melihat Imam Khomeini begitu banyak pengikut. Itu karakteristik perjuangan struktural ya. Ya pastilah karena kita butuh dukungan mayoritas kan gitu. Nah, perjuangan kultural itu agak beda. Itu sifatnya agak cair. Mungkin saja benar bahwa lebih banyak musuh yang mempersempit jalan beliau. Tapi dengan sempit itu sekalipun, para imam juga sudah berhasil meletakkan fondasi ajaran yang bisa bertahan sampai insya Allah Imam Zaman Ajalallahu Farajahu Syarif. Ini bukan hanya karena persoalan keyakinan keagamaan bahwa akan terjadi seperti itu, tapi kalau kita melihat secara saintifik, bukti bahwa
pantas saja nanti ada penjaminan bahwa di masa Imam Zaman nanti keberislaman akan mencapai puncak kebesarannya. Itu yang pertama. Jadi wajar saja. Itu harus dibedakan ya kehidupan Imam Ridho misalnya dengan Imam Khomeini. Satunya perjuangan struktural yang ya pastilah karena struktural ya butuh dukungan mayoritas. Anda lihat di televisi betapa mungkin 90% pada waktu itu. Tapi jangan kita lupa juga ada kondisi sosio konteks spesifik kehidupan Imam Khomeini sehingga Imam Khomeini didukung seperti itu. Itu keistimewaan, tapi bukan berarti lebih unggul lebih ini ya. Imam Ridho agak beda. Imam Ridho agak beda. Ya, perjuangan kultural bagi saya. Andaikan perjuangan Imam Ridho itu struktural, wah itu sudah dimanfaatkan itu posisi Putra Mahakota itu untuk tujuan-tujuan struktural, bukan tujuan-tujuan kultural. Saya pikir itu aja jawabannya. Mohon maaf kalau jawabannya agak ngawur kiri kanan ya. Ada tambahan pertanyaan nih. Apa langkah yang mesti dilakukan oleh pengikut ajaran Ahlul Bait negeri ini dalam menerjemahkan skema perjuangan para maksumin? Karena yang sering terjadi di jamaah atau komunitas pecinta, kisah keberhasilan para imam alaihissalam seolah sekedar cerita romantisme yang tidak dapat ditransformasi dalam dunia sosial. Selanjutnya, mengapa implementasi nilai-nilai sosial Ahlul Bait seakan masih sangat kurang diwujudkan dalam ranah sosial? Lebih banyak dikaji dan didiskusikan saja. Nah, ini mungkin kita ditantang untuk mengubah kebiasaan diskursif menjadi gerakan sosial ini, Dr. Azhar. Iya, kayaknya begitu. Sepakat saja saya bahwa sebenarnya kita terlalu banyak nggak tahu ya, banyak singgah di diskursif saja, tapi kurang kemudian yang implementatif. Ya, sepakat. Tapi sebenarnya gini, ya. Mungkin mengejutkan juga ini. Biasanya gerakan-gerakan sporadis tak termanage dengan baik itu, kelihatannya tidak terorganisasi itu jauh lebih praktis dalam pencapaian cita-cita besar. Jadi jangan terlalu dianggap underestimate juga gerakan yang tidak terorganisir. Bisa saja kita ini misalnya Ustadz Sapi lain, saya lain, atau apapun lain. Kelihatannya kok nggak nyambung, kayak acak begitu. Tapi justru disitulah kekuatan besar. Karena ada tadi itu social unity yang luar biasa besar. Nah menurut saya satu yang menjadi kendala itu. Sosialisasi. Maksudnya kita punya eksemplar banyak ini, 14 manusia suci. Sayangnya kita terlalu dominan pada satu imam. Kita tidak pernah melakukan diskusi terhadap kehidupan Imam Ali Al-Hadi misalnya. Bagaimana dimakan penguasaan? Jangan sekali. Nah, sudah saatnya kemudian semoga ICC mampu memberikan ruang yang besar. Buku sudah tercipta, tapi mungkin orang malas baca buku ya. Apalagi sudah ada di HP. Nah, mungkin ada short-short kehidupan imam dari berbagai perspektif, misalnya antropologi, komunikasi yang tadi ada yang bertanya tentang komunikasi. Ada ekonomi dan sebagainya. Itu kan lebih komprehensif menilainya. Ini juga mungkin kelemahan dalam diskursif. Ya, bisa saja implementasinya tidak jalan karena diskursifnya yang lemah. Ya. Bisa jadi, Tidak selamanya diskursif itu sudah sempurna. Bisa jadi implementasinya yang lemah karena diskusinya juga bermasalah. Ya. Belajar dari sejarah para imam lah dan menanalisnya secara komprehensif. Jangan keajaiban mujizat terus gitu ya. Banyak aspek yang bisa dipelajari itu. Iya. Harus ada ruang untuk itu, Ustadz Safi. Oke, baik. Ada yang raise hand ini, saya persilakan kepada Andi Muhammad Ali Ridho untuk mengajukan pertanyaan secara langsung. Silakan, boleh open mic. Oke. Terima kasih, Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam gerakan sosial ini kira-kira yang mendasar itu apa saja? Misalnya kita kan melihat sejarah-sejarah para maksum. Yang saya pahami dari para maksum ini itu berbeda-beda dalam pola gerakan. Tinggal meletakkan gerakan itu dalam konteks kita saat ini. Kira-kira menurut tak sendiri, dalam konteks Indonesia ini, gerakan sosial yang
paling mungkin yang relevan itu seperti apa saja? Karena kita melihat banyak sekali pola yang ada kan, sekalipun kita mengatakan bahwa itu adalah aksiden, yang penting substansi, ya tapi metode itu kan juga terbangun dari hal yang prinsip. Artinya itu juga menjadi satu problem karena dia terkait dengan hal-hal yang substansi. Karena tidak mungkin bagi ada metodologi yang tidak substansi, artinya kan begitu. Nah, melihat pola gerakan kita saat ini, kita kan hanya bisa menganalisis sosial ini dalam apa ya, ruang-ruang abstraksi saja. Tapi output dari satu interpretasi itu apa dalam gerakan sosial ini, sehingga lebih banyak masyarakat ini melihat sosial itu dalam dunia ini saja, dalam apa, literasi tentu penting, sangat penting untuk dikaji, tapi bagaimana menciptakan satu model gerakan sosial itu yang berbasis keagamaan ini yang realistis itu, yang relevan pada konteks kita saat ini. Artinya kita tidak mengutip atau menciptakan yang sama seperti Iran kan, tidak mungkin kan Indonesia ini kita bisa mengikuti pola Iran kan, tidak bisa, pasti tidak relevan dalam konteks kita saat ini. Nah itu yang saya belum temukan dalam kerangka Ahlul Bait saat ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Dr. Ashar. Jangankan Ustadz Muhammad Ali Ridha yang tidak temukan, saya juga nggak temuin. Kalau yang kita maksud itu model tunggal. Kalau ini maksudnya itu model tunggal. Menurut saya, mungkin karena secara struktur negara kita ini negara yang multi perspektif, multikultural, multi religius dan sebagainya. Masing-masing kita diperhadapkan pada situasi yang sangat berbeda, tidak tunggal kayak seperti Iran. Maksudnya bukan tunggal, Iran tunggal bukan. Dia juga multi tapi lebih kecil ya. Jadi menurut saya model-model itu disesuaikan saja dengan konteks masyarakat setempat. Kalau misalnya di saya misalnya yang saya bangun selama, saya berfokus pada reedukasi saja, proses reedukasi dalam varian-varian gerakan sosial keagamaan itu kan banyak model-model yang kita lakukan. Ada political movement misalnya, teman-teman yang kemudian ingin masuk ke dalam institusi formal politik itu dibolehkan. Para imam juga memiliki beberapa murid. Imam Ja'far misalnya itu punya murid yang menjadi panglima di masa kekhalifahan Umayyah pada waktu itu. Dan imam sering melakukan kontak dengan dia. Itu yang pertama. Itu perjuangan secara politik institusional. Itu bisa dilakukan oleh siapapun, teman-teman. Apakah mereka, bahkan saya mengatakan kepada murid-murid saya di sini, bahwa kalian sedapat mungkin kalau memiliki kemampuan untuk masuk ke institusi-institusi politik, masuklah. Mau di partai, mau di Bawaslu, mau di KPU atau apapun namanya, masuklah. Masuklah. Tapi ingat, kekuasaan itu hanya menjadi bukan tujuan. Tujuan kita ini adalah menciptakan kehidupan keberislaman yang Muhammadi, kehidupan publik yang lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, itu sifatnya reedukasi, perjuangan kultural. Ya kita membentuk komunitas-komunitas aja dimanapun, dalam bentuk apapun. Ada misalnya teman-teman di sini, maaf di Makassar, yang kemudian melakukan upaya reedukasi di institusi seni. Mereka masuk ke situ. Kalau di Makassar pasti Ustaz Sapi tahu, mereka melakukan proses reedukasi di tingkat universitas dan HM. Jadi modelnya bisa macam-macam. Kalau ditanya apakah ada model tunggal, saya pikir, waduh, mungkin tidak. Kenapa tidak? Karena mungkin kita belum secara komunitas secara luas itu belum ada kesatuannya. Jangan sampai juga ke situ, karena perjuangan kita nanti tiba-tiba menjadi politis semua. Takutnya ke arah situ, dan takutnya kemudian ya arahnya permainannya pada kekuasaan state saja tujuannya. Itu janganlah. Jadi itu jawaban sederhananya. Panjang kalau kenapa harus begitu, karena harus ada penanya harus memberikan kepada kita bukti-bukti empiris apa segala macam. Tapi itu satu, silahkan berekspresi, tapi jangan melupakan akar. Ijabi, abi, dan niasang itu adalah bentuk-bentuk ekspresi. Bahkan ada mungkin persona-persona yang tidak terangkul dalam organisasi kolektivitas seperti ini,
Tapi mungkin memberikan peran yang luar biasa di luar. Tapi yang jelas kita satu kesatuan, meskipun berbeda ekspresi, berbeda metode, tapi satu kesatuan. Substansinya itu adalah itu tadi. Kemudian yang berbedanya adalah metodologi ekspresi. Mau pilih gerakan keagamaan yang ciri politis struktural, silakan. Masuk aja kemanapun. Jangan dilarang teman-teman yang mau ke situ. Kemudian mau jadi PNS, oke lah. Nggak apa-apa. Atau bergerak di ranah kultural, salah satunya reedukasi. Yang jelas, kalau revolusi jangan dulu. Kayaknya karena penanya kan tadi bilang tidak mungkin mengcopy paste. Ya tidak mengcopy paste, tapi bukan juga menolak mentah-mentah. Karena ada prinsip-prinsip revolusi itu yang harus ada, yang bisa diaplikasi di tempat lain. Tapi biasanya unsurnya bersifat universal, tidak spesifik. Yang unsur yang bisa diaplikasikan di tempat lain. Kalau keunikannya biasanya beda-beda tiap bangsa. Yang penting fungsinya, bukan bentuknya. Kalau saya, intinya yang penting fungsi dari gerakan itu, bukan bentuk gerakan itu. Jadi apapun bentuknya, ya betul, revolusi, soft revolution, nah, kayak gitulah. Meskipun soft revolution istilah baru dalam gerakan sosial itu, biasanya kan revolusi ya. Ya, baguslah soft revolution, itu cocok sudah. Terima kasih banyak. Saya pikir cukup, Ustaz Syafiq. Oke, teman-teman sekalian, kita ada di ujung acara kita. Ada beberapa catatan. Pertama, bahwa diperlukan upaya untuk mengambil contoh yang optimal dalam mencerap semua teladan yang diberikan oleh para ma'sumin, tetapi mungkin kita melakukan pendekatan dari berbagai disiplin seperti yang ditawarkan oleh Dr. Azhar tadi. Mungkin kalau saat ini kita mendekatinya dalam pendekatan sosiologi, mungkin di kali lain kita akan mencoba mendekatinya dalam pendekatan-pendekatan yang lain seperti antropologi, ekonomi dan sebagainya. Secara diskursif perlu juga dioptimalkan karena boleh jadi tidak optimalnya aspek diskursif kita itu menyebabkan aspek implementasinya juga kurang kaya pendekatan. Dengan demikian beliau lebih mengupayakan proses reedukasi itu jalan di dalam masyarakat sehingga metode yang kita temukan juga menjadi makin kaya. Perbedaan metode tidak masalah, tetapi kita lebih menekankan pada aspek optimalnya substansi gerakan yang kita lakukan. Semuanya demi untuk membawa kebaikan kepada masyarakat. Saya rasa demikian dan saya berikan kesempatan kepada Dr. Azhar untuk menyampaikan closing statement. Silakan, Dr. Azhar. Closing statement saya sederhana saja. Saya sepakat dengan seluruh kesimpulan Ustaz Syafiq. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para peserta sekalian, baik di Zoom maupun di saluran yang lain, kita ucapkan tentu saja terima kasih yang sangat besar pada Dr. Azhar. Pendekatan yang beliau sampaikan sekarang ini benar-benar memberikan kita berbagai perspektif baru dalam kajian kita tentang Imam Ali Ar-Ridha. Saya akhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini dan saya ingatkan bahwa perjumpaan terakhir nanti sore, sesi yang ke-6, kita akan berjumpa lagi di pukul 15 sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doa tuh Ustaz. Mohon doa ke siang. Mohon doa ke siang. Ya Allah. Mohon pamit Ustaz, mohon pamit. Iya. Salam buat keluarga. Iya.